Baik teman-teman, kali ini kita masuk di bagian akhir pelajaran kita pada kali ini. Panas dan perpindahannya, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan kita akan membahas soal-soal. Dan kita masuk saja ke pembahasan soal-soal berikut ini. Baik, kita perhatikan soal-soal yang ada di sini ya. Nomor 1. Baik, berilah tanda silang atau salah satu pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1. Sumber energi panas terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah A. Api, B. Magma, C. Minyak bumi, D. Matahari. Jawabannya adalah matahari. Kemudian yang kedua adalah manusia memanfaatkan sinar matahari, diantaranya adalah untuk A. Berkembang biak, B. Metamorfosis, C. Menjemur pakaian, D. Memasak nasi. Jawabannya apa? Jawabannya C. Menjemur pakaian. Tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari dalam proses A. Fotosintesis, B. Metamorfosis, C. Penyerbukan, atau D. Pembuahan. Jawaban yang benar adalah A. Fotosintesis. Nomor 4. Manusia zaman dahulu dapat menghasilkan api dengan cara A. Melempar kayu kering ke udara, B. Menjatuhkan batu ke dalam lubang, C. Menjemur batu di bawah sinar matahari, D. Menggesekkan dua kayu kering. Dan jawaban yang tepat adalah D. Menggesekkan dua kayu kering. Nomor 5. Berikut ini pemanfaatan energi panas matahari yang dilakukan oleh nelayan adalah A. Menjemur padi, B. Mengeringkan pakaian, C. Mengeringkan garam, D. Meradiasi air laut. Yang dilakukan oleh nelayan adalah B. Mengeringkan ikan. Untuk memanfaatkan energi panas ya. Selanjutnya soal nomor 6 dan selanjutnya. Suhu adalah besaran yang menyatakan A. Derajat energi benda, B. Besar kecilnya sumber energi, C. Titik panas suatu benda, atau D. Derajat panas suatu zat. Jawabannya adalah D. Derajat panas suatu zat. Nomor 7. Satuan panas adalah A. Newton, B. Gram, C. Joule, D. Kalor. Jawabannya adalah C. Joule. 8. Penemu termometer adalah A. Daniel Gabriel Fahrenheit, B. Galileo Galilei, C. Thomas Alva Edison, D. Alexander Graham Bell. Penemu termometer adalah B. Galileo Galilei. 9. Termometer Celcius menggunakan ukuran A. 0 sampai 100 derajat, B. 0 sampai 1000 derajat, C. minus 100 sampai 100 derajat, D. 0 sampai 50. Jawaban yang tepat apa? Jawaban yang benar adalah A. Termometer Celcius menggunakan ukuran 0 sampai 100 derajat. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Gelas kaca yang pecah karena dituangi air panas disebabkan A. Gelas kaca tidak tahan panas. Ya, maksudnya apa ya? Karena apa? B. Gelas kaca mengalami penyusutan. C. Gelas kaca merupakan isolator. D. Pemuaian pada gelas tidak merata. Jawaban yang tepat apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah D. Pemuaian pada gelas tidak merata. A. 11. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh perpindahan panas secara radiasi, yaitu kecuali A. Orang-orang yang merasa hangat di sekitar api unggun, B. Air panas yang mendidih, C. Panas matahari sampai ke bumi, D. Panas lilin yang
terasa di dekatnya. Jawaban yang tepat apa? B. Air panas yang mendidih itu konveksi, ya. Kemudian nomor 12. Setrika memanfaatkan jenis perpindahan panas atau kalor secara gampang sekali. Kondensasi, B. Konveksi, C. Konduksi, D. Radiasi. Kalor dari setrika itu adalah konduksi, betul ya. 13. Solder memanfaatkan perpindahan panas atau kalor secara solder, A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, atau D. Respirasi. Jawaban yang tepat adalah A. Konduksi, karena dia berbahan konduktor. Nomor 14. Sinar atau panas matahari sampai ke bumi merupakan contoh perpindahan panas atau kalor secara A. Evaporasi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Konveksi. Jawaban yang tepat adalah D. Radiasi. 15. Cangkir yang diisi air panas akan membuat gagangnya ikut panas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa terjadi perpindahan panas atau kalor secara, teman-teman baca soal ini jangan fokus dengan air panasnya ya, tapi fokus dengan gagang yang ikut panas. Jadi perpindahan panas pada peristiwa ini apakah A. Radiasi, B. Kondensasi, C. Konduksi, D. Konveksi? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Konduksi. 16. Ketika kita memasak air, perpindahan panas atau kalor yang terjadi adalah, ini baru ya, A. Evaporasi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Konveksi. Kalau ini baru kita fokus ke memasak airnya. Maka perpindahan kalor yang terjadi pada saat memasak air itu disebut dengan D. Konveksi. Baik teman-teman, luar biasa. Dan ini ada soal tambahan yang kita akan bahas langsung juga. Nomor 1. Panas dapat berpindah dari A. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi, B. Benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, C. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu minus, D. Benda bersuhu 0 ke benda bersuhu 100. Jawaban yang tepat apa? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nomor 2. Radiasi adalah proses perpindahan panas secara A. Tanpa perantara, B. Tanpa perantara cahaya, C. Perantara logam, D. Perantara zat dengan zat perantara. Jawaban tepat apa teman-teman? Radiasi itu adalah tanpa zat perantara. Ya, mediumnya sebenarnya ada, tapi tidak kasat mata dan tidak bisa dipegang, yaitu air dan cahaya. Radiasi maksudnya panas, cahaya dan panas ya, udara. 3. Perpindahan panas melalui zat perantara dinamakan konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Konjungsi. Jawaban yang tepat apa? Ya, C. Konduksi. Kita lanjutkan berapa soal tambahan ini. Oke. Air yang dimasak dalam panci bisa mendidih merata ketika dipanaskan, termasuk perpindahan secara A. Konveksi, B. Konduksi, C. Respirasi, D. Evaporasi. Jawaban yang tepat apa? Jawabannya A. Konveksi. 5. Benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik dinamakan A. Konvektor, B. Konduktor, C. Isolator, D. Radiator. Jawabannya apa? B. Konduktor. Masih ada? Masih. Oke. Ini dia. Alat di bawah ini yang memiliki cara kerja perpindahan panas secara konduksi adalah lampu pijar, C. Kompor, B. Kompor, C. Setrika, D. Oven. Jawabannya C. Setrika. Contoh perpindahan panas secara radiasi seperti titik. A. Memasak air hingga mendidih, B. Menggoreng ikan dalam wajan, C. Gagang panci yang terasa panas dan saat memasak, D. Rasa hangat di depan api unggun. Jawabannya adalah radiasi memasak air hingga mendidih. Contoh perpindahan panas secara radiasi.
Oke, contohnya adalah D. Rasa hangat di depan api unggun. Karena ada pancaran dari panas api unggun. 8. Terjadinya angin darat dan angin laut, termasuk perpindahan panas secara A. Konduksi, B. Radiasi, C. Konduktor, D. Konveksi. Jawabannya adalah konveksi. Perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi pada benda padat dan cair, B. Cair dan gas, C. Gas dan padat, atau D. Padat dan keras. Jawabannya adalah B. Cair dan gas. 10. Di bawah ini yang termasuk benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik adalah, jawabannya apa? A. Karet, B. Kertas, C. Besi, D. Gabus. Jawabannya adalah C. Besi. Para nelayan pergi ke laut pada malam hari antara lain karena pada malam hari terjadi A. Perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari darat ke laut, B. Perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari laut ke darat, C. Perpindahan panas yang menyebabkan angin di laut menjadi tenang, D. Perpindahan panas yang menyebabkan air laut mengalir dari pantai ke tengah laut. Sekali lagi, para nelayan pergi ke laut pada malam hari antara lain karena pada malam hari terjadi, mereka kemana? Tujuannya ke laut kan? Dan kapal mereka itu ditiup oleh angin. Maka jawaban yang tepat adalah A. Perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari darat ke laut. Oleh sebab itulah mereka pergi melaut itu pada malam hari. Dan kejadian yang serupa adalah mereka pulang pada pagi hari ketika terjadi angin yang bertiup dari laut ke darat. Baik teman-teman, ini adalah soal-soal yang telah kita jawab bersama dan luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat disimak dengan baik dan pelajari lagi soal-soal ini, dan kalian nanti semoga pada saat ujian dapat mengisi dan menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Dengan berakhirnya pembahasan soal-soal ini, maka berakhir pula materi pelajaran di subtema 2 ini ya, subtema 3 ya. Baik teman-teman, demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.